Berikut adalah 99 fakta tentang Ka'bah. Yang pertama, Ka'bah adalah bangunan suci terletak di Mekah, Arab Saudi. 2. Ka'bah merupakan salah satu tempat paling suci dalam agama Islam. 3. Bangunan Ka'bah terbuat dari batu granit. 4. Ka'bah memiliki ukuran sekitar 13,1 meter tinggi, dengan lebar 11,03 meter dan panjang 12,86 meter. 5. Salah satu sisi Ka'bah, yang dikenal sebagai Hajar Aswad atau batu hitam, merupakan batu yang sangat dihormati oleh umat muslim. 6. Batu hitam tersebut diyakini sebagai hadiah dari surga. 7. Ka'bah merupakan tujuan utama dalam ibadah haji dan umroh. 8. Ka'bah dikelilingi oleh Masjidil Haram, yang merupakan masjid terbesar di dunia. 9. Ka'bah telah mengalami beberapa perluasan dan renovasi sepanjang sejarahnya. Selanjutnya nomor 10, dalam sejarahnya, Ka'bah pernah dirusak dan dibangun kembali beberapa kali karena bencana alam dan konflik. 11. Dalam ajaran Islam, Ka'bah diyakini sebagai tempat pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail. 12. Ka'bah menghadap ke arah yang disebut sebagai kiblat, yang harus dihadapkan oleh umat muslim saat melaksanakan salat. 13. Setiap tahun, jutaan umat muslim dari seluruh dunia datang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. 14. Di dalam Ka'bah tidak ada ornamen atau hiasan lainnya, hanya dinding kosong. 15. Ka'bah dihiasi dengan kain hitam tebal yang dikenal sebagai kiswah. 16. Kiswah diubah setiap tahun pada malam hari 9 Zulhijjah, menjelang hari Arafah. 17. Kiswah baru dijahit di Mekah dan dihias dengan tulisan kaligrafi dan pola-pola tradisional. 18. Di dalam Ka'bah terdapat berbagai jenis perhiasan dan harta benda yang diberikan oleh para penganut Islam dari seluruh dunia. 19. Ka'bah dijaga oleh sebuah kunci yang disimpan oleh keluarga Bani Syaibah yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi. Fakta ke-20, pintu utama Ka'bah berada di ketinggian sekitar 2 meter di atas permukaan tanah. 21. Ada satu pintu tambahan di sisi lain Ka'bah, yang biasanya dibuka saat perluasan Ka'bah. 22. Ka'bah memiliki 7 lapis atap, yang terbuat dari kayu pohon kurma. 23. Tiang-tiang yang menopang atap Ka'bah juga terbuat dari kayu pohon kurma. 24. Sejarah Ka'bah dapat ditelusuri hingga sekitar 4.000 tahun yang lalu. 25. Dalam sejarahnya, Ka'bah pernah dihancurkan oleh banjir besar yang disebabkan oleh Sungai Nil. 26. Pada tahun 930 Masehi, Ka'bah juga pernah dirusak oleh api yang berasal dari kebakaran di sekitar. 27. Setelah dirusak oleh kebakaran, Ka'bah kemudian direnovasi oleh Abdullah bin Zubair, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. 28. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Ka'bah diperluas dan diperkuat struktur bangunannya. 29. Selama masa penyebaran agama Islam, Ka'bah menjadi pusat peribadatan umat muslim dan tujuan ziarah yang penting. 30. Ka'bah memiliki makam Ismail dan makam Ibrahim di dalamnya. 31. Makam Ismail adalah tempat di mana tubuh putra Nabi Ibrahim, Ismail, dikuburkan. 32. Makam Ibrahim adalah tempat yang diyakini sebagai jejak kaki Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. 33. Di dalam Ka'bah terdapat sebuah tangga yang mengarah ke pintu langit yang dikenal sebagai Babut Taubah atau pintu taubat. 34. Ka'bah dihormati dan dianggap suci oleh umat Islam di seluruh dunia, dan banyak umat muslim yang mengharapkan bisa mengunjungi dan melihatnya sekali seumur hidup. 35. Selama ibadah haji, umat muslim berputar mengelilingi Ka'bah dalam upacara yang dikenal sebagai tawaf. 36. Tawaf dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali mengikuti arah jarum jam. 37. Selama tawaf, umat muslim juga berusaha menyentuh atau mencium Hajar Aswad jika memungkinkan, tetapi jika tidak, mereka menunjukkannya dengan tangan atau salam. 38. Ka'bah juga menjadi pusat dari ritual Sa'i, yang merupakan berlari-lari kecil antara dua bukit, Safa dan Marwah, dalam mengenang Hajar ibu Ismail yang mencari air di padang pasir. 39. Ka'bah dan kawasan sekitarnya dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern untuk melayani jutaan peziarah setiap tahun, termasuk hotel, restoran, dan area perdagangan. 40. Ka'bah memiliki kekuatan magnetik yang dapat terdeteksi dengan menggunakan kompas. 41. Di zaman modern, Ka'bah juga memiliki pengeras suara dan sistem penyiaran yang digunakan selama salat dan upacara tertentu. 42. Selama Ramadan, Ka'bah diterangi dengan lampu-lampu megah dan hiasan yang indah.
43. Di masa lalu, Ka'bah pernah digempur oleh petir, namun tidak mengalami kerusakan yang signifikan. 44. Setiap tahun, sebelum dimulainya ibadah haji, Ka'bah dikosongkan dari semua harta benda dan perhiasan yang terkumpul di dalamnya. 45. Selain ibadah haji, umat muslim juga dianjurkan untuk berdoa dan memohon ampunan di depan Ka'bah. 46. Ka'bah menjadi simbol persatuan umat muslim dari berbagai negara, budaya, dan latar belakang sosial. 47. Saat ini, Ka'bah dilindungi oleh dinding kaca yang transparan untuk melindunginya dari kerumunan jamaah dan memastikan keamanan serta pengawasan yang lebih baik. 48. Pada tahun 2020, selama pandemi COVID-19, akses ke Ka'bah dibatasi dan ibadah haji hanya diizinkan untuk sejumlah kecil jamaah yang sudah dipilih sebelumnya untuk memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang. 49. Ka'bah juga telah menjadi saksi sejarah dalam banyak peristiwa penting, termasuk pengumuman pembentukan negara Arab Saudi pada tahun 1932 oleh Raja Abdulaziz Al Saud. 50. Di dalam Ka'bah terdapat kisi-kisi kecil yang mengelilingi Hajar Aswad, yang berfungsi untuk melindungi batu tersebut dan menghindari kerusakan akibat sentuhan jamaah yang berlebihan. 51. Ka'bah memiliki 4 sudut yang dikenal sebagai rukn dalam bahasa Arab. Keempat sudut ini memiliki makna simbolis dan penting dalam ibadah haji. 52. Setiap sudut Ka'bah memiliki nama khusus, yaitu Ruknul Yamani atau sudut Yaman, Ruknul Iraki atau sudut Irak, Ruknul Sami atau sudut Syam, dan Ruknul Hijazi atau sudut Hijaz. 53. Di sudut Ruknul Yamani terdapat tempat yang sangat dihormati oleh umat muslim, dan mereka berusaha untuk menyentuh atau menciumnya saat berada di sekitar Ka'bah. 54. Ka'bah memiliki sejarah panjang yang melibatkan berbagai peradaban dan bangsa sejak zaman Nabi Ibrahim hingga masa sekarang. 55. Selama ibadah haji, Ka'bah dan kawasan sekitarnya dijaga ketat oleh pasukan keamanan dan petugas yang bertugas untuk memastikan kelancaran dan keamanan jamaah. 56. Di sekitar Ka'bah terdapat beberapa tempat suci lainnya, seperti makam Ibrahim atau tempat berdirinya Nabi Ibrahim, mata Zam-Zam atau sumber air yang diyakini mukjizat, dan Bukit Marwah dan Safa. 57. Ka'bah menjadi pusat perhatian ketika dilakukan renovasi besar-besaran, seperti yang terjadi pada proyek perluasan Ka'bah yang dilakukan oleh Arab Saudi pada tahun 2011. 58. Selama renovasi Ka'bah, umat muslim tetap dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan diarahkan ke area yang aman di sekitar Ka'bah. 59. Pintu Ka'bah diberi hiasan yang indah dan diukir dengan kaligrafi Arab yang berisi ayat-ayat Al-Quran dan kalimat tasbih. 60. Ka'bah dan ibadah haji telah menjadi inspirasi bagi seni dan sastra Islam selama berabad-abad, termasuk dalam puisi, lukisan, dan karya seni lainnya. 61. Ka'bah telah mengalami perubahan dan renovasi sepanjang sejarahnya, tetapi tetap mempertahankan bentuk dasar yang sama sebagai rumah suci umat muslim. 62. Salah satu perubahan signifikan terjadi pada abad ke-10 Masehi ketika dinding Ka'bah diperkuat dengan bantuan batu marmer. 63. Pada tahun 2008, dilakukan renovasi besar-besaran untuk memperkuat struktur Ka'bah dan meningkatkan kapasitasnya agar dapat menampung lebih banyak jamaah. 64. Selama proses renovasi, dinding-dinding Ka'bah diketuk secara hati-hati untuk memastikan kekuatan dan stabilitasnya. 65. Ka'bah juga memiliki kisah sejarah terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 628 Masehi, dalam perjanjian Hudaibiyah, Nabi Muhammad dan para pengikutnya berhasil mengunjungi Ka'bah untuk melakukan umroh setelah lebih dari 6 tahun diasingkan dari Mekah. 66. Setelah umat Islam merebut kembali Mekah pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad membersihkan Ka'bah dari berbagai patung berhala dan mengembalikannya menjadi tempat ibadah yang murni bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 67. Di sekitar Ka'bah terdapat banyak hotel, restoran, dan toko yang menyediakan berbagai layanan bagi jamaah yang mengunjungi Mekah. 68. Ka'bah juga menjadi pusat kegiatan ekonomi yang signifikan, khususnya selama bulan-bulan ibadah haji dan umroh. 69. Jarak antara Masjidil Haram dan Ka'bah adalah sekitar 200 meter, dan area di sekitar Ka'bah memiliki lantai yang terbuat dari marmer yang dipoles dengan indah. 70. Pada saat-saat tertentu, terutama saat tawaf, umat muslim berkumpul di sekitar Ka'bah dalam kerumunan yang padat dan saling mendukung. 71. Ka'bah juga menjadi simbol kesatuan dan persaudaraan umat muslim di seluruh dunia, yang terlihat dalam keramaian dan kebersamaan saat melaksanakan ibadah di sana. 72. Selain ibadah haji dan umroh, Ka'bah juga menjadi tempat yang didoakan dan dikunjungi oleh umat muslim dalam rangka memohon rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
73. Ka'bah juga menjadi saksi perayaan dan acara penting dalam kehidupan Muslim, termasuk pernikahan, kelahiran, dan kematian. 74. Ka'bah memiliki daya tarik budaya dan sejarah yang besar, menarik pengunjung dari berbagai agama dan budaya yang ingin mengenal lebih dekat dengan warisan Islam. 75. Dalam literatur dan sejarah Islam, Ka'bah sering digambarkan sebagai rumah Allah, atau titik pusat dunia, yang menggambarkan pentingnya tempat tersebut dalam keyakinan dan praktik umat Muslim. 76. Di sekitar Ka'bah, terdapat tempat-tempat bersejarah lainnya, seperti Hira, Gar, sebuah gua di Gunung Hira, tempat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. 77. Selain itu, terdapat Jabal Nur, gunung di dekat Mekah yang memiliki gua Hira. Gua ini menjadi tempat berlindung dan meditasi bagi Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi rasul. 78. Ka'bah juga menjadi inspirasi bagi berbagai karya sastra dan puisi dalam tradisi Islam, yang menggambarkan keindahan dan keagungan tempat tersebut. 79. Seiring dengan perkembangan teknologi, Ka'bah dapat diakses melalui tayangan live streaming di berbagai platform media sosial, memungkinkan umat Muslim di seluruh dunia untuk melihat dan mengikuti peristiwa-peristiwa penting di sekitar Ka'bah. 80. Setiap tahun, selama bulan Zulhijjah, jamaah haji melaksanakan wukuf di Padang Arafah, yang merupakan bagian penting dari ibadah haji. Pada hari itu, jamaah berbondong-bondong menuju Padang Arafah yang terletak sekitar 20 km di luar Mekah. Yang ke-81, selama ibadah haji, jamaah juga melontar jumroh, yaitu melempar batu ke 3 patung yang melambangkan iblis. Mereka melontar jumroh di 3 tempat yang berbeda, jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. 82. Kebersihan dan pemeliharaan Ka'bah menjadi tanggung jawab otoritas Saudi Arabia. Mereka menjaga kebersihan sekitar Ka'bah dan melakukan pembersihan reguler untuk menjaga kehormatan dan keindahannya. 83. Ka'bah menjadi tempat yang paling ramai saat perayaan Idul Fitri dan Idul Adha, di mana jamaah berkumpul untuk salat bersama di Masjidil Haram dan berdoa di depan Ka'bah. 84. Meskipun Ka'bah memiliki peran penting dalam agama Islam, konsep tauhid, keyakinan akan keesaan Allah, mengajarkan umat Muslim untuk tidak menyembah Ka'bah itu sendiri, melainkan hanya menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwakili oleh Ka'bah. 85. Ka'bah telah menjadi simbol identitas dan kebanggaan bagi umat Muslim di seluruh dunia. Gambar Ka'bah sering digunakan dalam seni, kaligrafi, dan desain sebagai simbol keimanan dan ketakwaan. 86. Ka'bah juga memiliki makna spiritual dalam kehidupan umat Muslim. Berada di dekat Ka'bah dan melaksanakan ibadah di sana dianggap sebagai kesempatan yang istimewa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh keberkahannya. 87. Umat Muslim meyakini bahwa melakukan ibadah haji dan umroh di Ka'bah dapat menghapus dosa-dosa dan membawa pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 88. Ka'bah juga memiliki nilai historis yang kuat, karena telah menjadi tempat ibadah yang dihormati sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Keberadaannya mencerminkan kontinuitas dan kesinambungan dalam praktik ibadah Islam. 89. Selama bulan Ramadan, Ka'bah menjadi tujuan yang paling diidamkan bagi banyak umat Muslim. Selain menjalankan puasa, mereka berharap dapat melaksanakan ibadah di Masjidil Haram dan berdoa di depan Ka'bah. 90. Umat Muslim di seluruh dunia menghadapkan diri ke arah Ka'bah saat melaksanakan salat 5 waktu. Ini menciptakan ikatan spiritual dan persatuan di antara mereka, meskipun berada di lokasi yang berbeda-beda. 91. Ka'bah telah bertahan melalui berbagai bencana alam dan peristiwa sejarah, termasuk gempa bumi, banjir, dan peperangan. Keberadaannya yang teguh di tengah-tengah semua itu menjadi simbol keteguhan iman dan ketahanan umat Muslim. 92. Melihat Ka'bah secara langsung dan melaksanakan ibadah di sana dianggap sebagai momen yang sangat emosional dan spiritual bagi banyak jamaah. Hal ini seringkali menjadi titik puncak dalam hidup mereka yang diingat sepanjang masa. 93. Ka'bah menjadi simbol persatuan dan kesatuan umat Muslim. Saat jamaah haji berkumpul di Masjidil Haram dan mengelilingi Ka'bah dalam tawaf, perbedaan sosial, budaya, dan etnis tidak lagi memiliki arti. Semua umat Muslim bersatu dalam keimanan dan ibadah mereka. 94. Selama ibadah haji, jamaah berpakaian seragam yang sederhana untuk menghilangkan perbedaan sosial dan mengingatkan bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua manusia adalah sama. 95. Ka'bah menjadi tempat yang sakral dan penuh kehusyukan bagi umat Muslim. Saat berada di dekatnya, mereka merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan kehadirannya yang kuat.
96. Ka'bah juga menjadi pusat kegiatan dakwah dan pembelajaran. Di sekitar Masjidil Haram terdapat berbagai lembaga dan pusat studi Islam yang menyebarkan ajaran-ajaran agama kepada umat muslim dari seluruh dunia. 97. Ka'bah memiliki daya tarik spiritual yang kuat bagi jamaah yang datang dari jauh. Mereka berusaha mencapai tempat ini dengan tekad dan semangat yang tinggi, mengatasi berbagai rintangan dan tantangan dalam perjalanan mereka. 98. Selain sebagai tempat ibadah, Ka'bah juga menjadi pusat pertemuan dan interaksi antara umat muslim dari berbagai latar belakang. Di sana, mereka berbagi pengalaman, cerita, dan kegembiraan dalam menjalankan ibadah dan memperkuat persaudaraan umat Islam. 99. Keberadaan Ka'bah sebagai rumah suci bagi umat muslim juga memberikan inspirasi bagi komunitas muslim dalam mengembangkan kehidupan spiritual dan moral mereka. Ka'bah menjadi titik pusat yang mengarahkan mereka untuk memperbaiki diri, memperdalam pengetahuan agama, dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah 99 fakta tentang Ka'bah, rumah suci umat muslim yang memiliki sejarah dan makna spiritual yang kaya. Ka'bah tetap menjadi pusat spiritual, persatuan, dan kekuatan bagi umat muslim di seluruh dunia.